dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Risma Susanti, Nurul Hikmah, dan Riki Ardiansah akan menyampaikan materi yang bertemakan meningkatkan kemampuan diri melalui organisasi profesi. Yang pertama, pengertian organisasi profesi. Organisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perkumpulan susunan atau aturan dari berbagai kegiatan. Sementara profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, serta kesehatan terhadap pekerjaan tersebut. Jadi, organisasi profesi adalah suatu kumpulan atau kelompok sebagai tempat bekerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Jenis-jenis organisasi profesi. Yang pertama, Persatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Persatuan Guru Honorer Indonesia, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Unsur-unsur organisasi profesi. Pertama, sistem, yaitu organisasi kumpulan dari sub-sub yang memiliki dan saling terikat fungsional satu dengan yang lain. Pola aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sekelompok memiliki pola dan cenderung dilakukan secara berulang. Tujuan, yaitu organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Selanjutnya, sekelompok orang, yaitu organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hikmah. Baik, pembahasan selanjutnya yakni struktur organisasi profesi. Struktur organisasi profesi ini merupakan pola kerja menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu organisasi. Adapun beberapa manfaatnya yakni pemimpin dengan mudah mengetahui tugas, tanggung jawabnya, dan wewenangnya, begitu juga bawahannya. Menghindari terjadinya perselisihan, saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab, penghematan biaya, serta pembagian kerja dapat lebih tepat dan jelas. Adapun komunikasi dalam organisasi profesi merupakan media yang efektif untuk mengendalikan anggota dan lingkungannya. Suatu konflik, keresahan, dan kesalahpahaman yang ada dalam organisasi dapat diminimalisir atau diselesaikan melalui komunikasi. Selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi profesi. Ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju tercapainya tujuan-tujuan. Senada yang didefinisikan oleh Indrio, yakni kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Jadi kepemimpinan di sini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan. Peran organisasi profesi dalam peningkatan kemampuan guru. Peranan organisasi profesi di dalam pembentukan profesionalisme seorang guru adalah sangat penting. Oleh sebab organisasi profesi itulah yang mempunyai dan menentukan kode etik daripada profesi tersebut. Di masa yang akan datang, peranan organisasi profesi akan semakin menonjol, bahkan akan menentukan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dimiliki oleh suatu profesi. Guru sebagai pemegang jabatan pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Untuk itu, seorang guru perlu menguasai bahan pelajaran dan menguasai cara-cara mengajar serta memiliki kepribadian yang kokoh sebagai dasar kompetensi. Jika guru tidak memiliki kepribadian yang menguasai bahan pelajaran serta tidak pula mengetahui cara-cara mengajar, maka guru akan mengalami kegagalan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun peran atau fungsi dari organisasi profesi kepribadian agama atau keguruan. 1. Memberikan pertimbangan dan memberikan masukan-masukan pada pemerintah dalam menyusun perencanaan pendidikan. Hal ini dikarenakan pihak yang menjadi anggota organisasi juga terdapat guru sehingga langsung mengetahui bentuk kondisi dan situasi lapangan program pendidikan yang sedang berjalan. 2. Sebagai pihak yang mendukung. Pada poin ini bersifat
pemikiran artinya tenaga ahli kependidikan dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan, di mana di sini organisasi memberikan dukungan penuh dan melayani keluhan atau pemalasan yang terkait. 3. Mengkritis dan mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidik dasar. Sebagai mediator antara guru dan pemerintah, dinas pendidikan, dan stakeholders, artinya pihak yang memberikan jalan atau menghubungkan guru dalam menyampaikan pesanannya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.